Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miming Ratnasari Manu. Di video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi Islam. Ada beberapa yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, perilaku ekonomi Islam konsumsi, perilaku ekonomi Islam produksi, lembaga keuangan ekonomi Islam bank syariah, lembaga keuangan ekonomi Islam Baitul Mal wa Tamwil, lembaga keuangan Islam asuransi syariah atau tafakul, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, peran negara dalam perekonomian Islam, permasalahan dan solusi menurut ekonomi Islam. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengatur tentang nilai-nilai kemasyarakatan dalam ekonomi yang berdasarkan rukun iman dan rukun Islam dalam Islam. Aspek ekonomi Islam ada 3, yaitu aspek akhlak, aspek syariah, dan aspek akidah. Prinsip ekonomi Islam ada beberapa, yaitu yang pertama, sumber daya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak ada kepemilikan mutlak. Yang ketiga, berjamaah agar saling menggerakkan ekonomi. Yang keempat, pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang kelima, seseorang yang memiliki kekayaan tertentu diwajibkan membayar zakat. Yang keenam, larangan riba. Yang ketujuh, pemerataan kekayaan. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam, diantaranya adalah harta kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia merupakan khalifah atas harta tersebut. Yang kedua adalah larangan riba. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat, ekonomi Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Ekonomi Islam juga memberikan keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Selanjutnya, karakteristiknya yaitu negara diberi kewenangan dalam perekonomian. Kemudian dalam ekonomi Islam juga memberi petunjuk dalam investasi, dan ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariah, dan moral. Pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Pemikiran diawali dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Rasul mengeluarkan berbagai kebijakan selama kepemimpinan beliau, di antaranya masalah ekonomi, politik, dan juga hukum. Setelah beliau wafat, kepemimpinan digantikan oleh 4 orang sahabatnya yang disebut dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah konsumsi. Konsumsi adalah upaya memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fungsi konsumsi memiliki prinsip, yaitu pertama, fungsi kesederhanaan, fungsi kebersihan, fungsi kemurahan hati, dan fungsi keadilan. Kehidupan sehari-hari, perilaku konsumsi seorang manusia ada yang dinamakan dengan kebutuhan dan keinginan. Terkadang orang itu lebih memilih untuk memenuhi segala keinginannya, padahal memenuhi kebutuhannya udah lebih dari cukup dalam kehidupannya. Perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam yang selanjutnya adalah produksi. Produksi adalah usaha untuk memperbaiki tidak hanya materialnya saja, tetapi juga moralitasnya untuk mencapai tujuan, yaitu usaha untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Faktor produksi yang ada di ekonomi Islam tidak berbeda dengan di konvensional, diantaranya yaitu faktor sumber daya, faktor tenaga kerja, faktor bahan penolong, dan faktor modal. Prinsip perilaku ekonomi Islam yaitu produksi, diantaranya tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini dan memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi. Yang kedua, Islam mendorong kemajuan apapun itu dalam segala bidang di dalam produksi. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan sesuai keinginan dan kemampuan manusia itu sendiri. Yang keempat, inovasi dan eksperimen dalam kegiatan produksi diharapkan tidak membawa kemudaratan dan diharapkan memberi kemudahan kepada manusia yang melakukan perilaku ekonomi, yaitu produksi.
Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memegang peranan penting. Tentang larangan riba dan kewajiban mengeluarkan zakat merupakan bentuk pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ada 3 tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang tinggi. Yang kedua, Islam melarang bunga dalam bentuk apapun. Yang ketiga, membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang. Unsur-unsur kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban pengeluaran atas pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam. Sedangkan infak, sedekah, dan wakaf merupakan pengeluaran sukarela yang disyaratkan oleh Islam dalam ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah mata uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah mata uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, sehingga sistem perekonomian dapat berjalan dengan baik dan secara merata. Instrumen dalam kebijakan moneter ekonomi Islam yaitu hukum syariah. Lembaga keuangan dalam ekonomi Islam ada beberapa, salah satunya adalah bank syariah. Bank syariah adalah perbankan yang sistem dan operasinya berdasarkan prinsip hukum syariah. Bank syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Dalam melaksanakan fungsi jasa keuangannya, bank syariah menganut beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip wakalah, yang artinya pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan yang dalam pelaksanaannya hanya sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan dari pihak pertama. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kafalah. Kafalah artinya akad yang mengandung kesanggupan orang lain untuk menanggung atau mengganti kewajiban orang lain apabila orang lain tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang ketiga yaitu prinsip hawalah. Hawalah adalah akad pengalihan hutang atau piutang dari pihak yang mempunyai hutang atau berpiutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau menerimanya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip sab, yang artinya akad jual beli suatu mata uang dengan mata uang lain. Contohnya, akad jual beli rupiah dengan rial. Yang kelima yaitu prinsip ijarah, yang artinya akad pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran sewa tetapi tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Prinsip lainnya yang dipakai oleh bank syariah dalam penyaluran dan penghimpunan dananya yaitu yang pertama prinsip operasional dalam penghimpunan dana, yaitu prinsip wadiyah dan mudharabah. Kemudian dalam penyaluran dananya menggunakan prinsip murabahah, salam, dan istisna. Kemudian dalam prinsip investasi menggunakan mudharabah dan musyarakah. Untuk prinsip sewanya, perbankan syariah menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dan untuk prinsip bagi hasil menggunakan syirkah. Lembaga keuangan lainnya dalam ekonomi Islam yaitu lembaga Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. Tujuan daripada Baitul Mal wa Tamwil adalah dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk membantu pelaku ekonomi, pelaku usaha mikro, dan masyarakat yang membutuhkan modal. Lembaga keuangan lainnya dalam ekonomi Islam yaitu takaful atau biasa yang disebut asuransi syariah. Ini adalah perjanjian antara anggota kelompok atau peserta
yang setuju untuk bekerja sama, menjamin atau menanggung di antara mereka dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa satu dari mereka. Jenis-jenis takaful atau yang biasa disebut asuransi syariah adalah yang pertama individu, yang kedua grup, yang ketiga umum. Contoh dari takaful individu adalah takaful dana haji, takaful dana siswa, takaful dana jabatan. Sedangkan untuk contoh daripada takaful grup, yaitu takaful kecelakaan siswa, takaful wisata dan perjalanan, takaful kecelakaan grup. Kemudian untuk takaful umum, contohnya adalah takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful rekayasa, dan takaful rangka kapal. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam perekonomian. Kekuasaan luas dipegang oleh negara, asalkan dilaksanakan secara demokratis dan adil. Dan pengambilan keputusannya harus dilakukan dengan cara musyawarah. Di antara peran-peran negara yang banyak antara lain yaitu pertama, peran dalam menciptakan pasar yang efisien. Kegagalan pasar merupakan salah satu alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam perekonomian. Yang kedua adalah peran dalam mengatasi eksternalitas. Kemudian yang ketiga yaitu peran yang berkaitan dengan yang berorientasi mengimplementasikan moralitas Islam. Inti dari permasalahan ekonomi yang kita pahami selama ini yaitu kebutuhan manusia yang terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Tapi masalah dalam ekonomi Islam yaitu distribusi yang tidak merata. Sedangkan solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk masalah ini yaitu masyarakat mempunyai hak khiyar. Hak khiyar adalah hak bagi kedua belah pihak untuk melakukan akad atau transaksi ketika terjadinya beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Khiyar dibagi menjadi dua, yaitu khiyar tadlis dan khiyar aib. Khiyar tadlis itu adalah pembatalan barang karena ada cacat. Kemudian kalau khiyar aib itu pembatalan karena nilai barang tersebut kurang atau tidak sama. Demikian pembahasan ekonomi Islam dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.